كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita telah memasuki satu bulan yang baru, bulan Dzulqa'dah, yang merupakan bulan pertama dari 3 deretan bulan haram secara berurut-urut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan bulan ini disebut sebagai bulan Dzulqa'dah dari kata Al-Qa'dah yang artinya duduk, karena ketika masyarakat Arab mereka sudah memasuki bulan ini, mereka menghentikan segala kegiatan peperangan, sehingga mereka tidak berpencar untuk mencari musuh, berpencar untuk berperang sebagaimana pada bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Dzulqa'dah mereka lebih banyak tinggal diam di rumahnya dan ada yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, di kesempatan ini kita akan mengangkat tema batasan dalam mengambil keuntungan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki buku bisa dibuka di halaman 136. Baik, setelah kita membicarakan tentang masalah akhyar, berikutnya kita akan membahas tentang berapa sih yang boleh diambil untung dari seorang muslim ketika mereka melakukan praktek jual beli, dan bolehkah orang itu untung lebih dari 100%. Kalau kita menggunakan perasaan, kadang orang merasa ngasih atau mengambil untung lebih dari 100% dolim. Bahkan di beberapa diskusi yang dilakukan oleh mereka yang aktif di bidang muamalah tapi tidak punya ilmu tentang masalah itu, mereka bilang nggak boleh ngambil untung lebih dari 100%. Untung itu ya di bawah 100%. Nah, apakah benar demikian? Insya Allah akan kita bahas. Ada 2 hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah masalah harga pasar. Yang kedua adalah batasan mengambil untung. Ada harga pasar dan ada mengambil untung. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang harga pasar. Harga pasar adalah harga yang digunakan oleh masyarakat sebagai standar untuk menentukan nilai barang tertentu. Harga pasar adalah standar harga yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan nilai barang tertentu. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa barang yang peredarannya banyak di masyarakat, maka apa yang menjadi acuan bagi masyarakat itu diberlakukan. Inilah yang salah satu di antara turunan dari kaidah al-'adah muhakkamah, bahwa budaya, adat itu bisa menjadi acuan hukum. Di antaranya adalah masalah harga pasar. Sebaliknya, apabila ada barang yang dia ketersediaan di masyarakat terbatas atau barang yang unik sehingga tidak memiliki harga pasar, maka tidak ada acuan baku dalam penjualannya. Contohnya misalnya lukisan. Lukisan itu nggak ada harga pasarnya ya. Karena lukisan itu kan biasanya cuma satu aja. Pesanan orang, dia membuat lukisan, telah jadi, dia pasarkan. Pada saat dia memasarkan lukisan ini, mungkin tidak ada harga patokannya. Harga patokannya berapa? Nggak ada harga pasar. Atau produk seni yang lainnya. Seperti yang ada di Kasongan ini banyak sekali ya. Orang bikin patung-patung dan seterusnya. Terlepas dari hukum benda patung, produk seperti ini termasuk produk unik, sehingga dia penyebarannya di masyarakat tidak banyak. Untuk jenis barang seperti ini tidak ada acuan harga pasar. Baik, tapi kalau benda itu benda yang ketersediaan di masyarakat banyak, berarti mereka punya harga standar. Itulah yang dimaksud dengan harga pasar. Selanjutnya, menjual barang tidak boleh melebihi harga pasar. Sebagian ulama memberikan batasan maksimal 30%. Jika dia menjual lebih dari 30% harga pasar, maka perbuatan yang dia lakukan masuk dalam kategori pembodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tindakan pembodohan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman-Nya, "Dzalika yaumut taghabun." Hari kiamat itulah hari at-taghabun, di mana manusia saling membodohkan orang lain. Disebut sebagai hari at-taghabun dari kata al-ghabn yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Ibnul Arabi menyebutkan, istadalla ulama'una, para ulama kami berdalil dengan ayat ini, dzalika yaumut taghabun, ala annahu la yajuzu al-ghabnu fil muamalati dunyawiyah, bahwa tidak boleh ada praktek pembodohan dalam kegiatan muamalah duniawi
Li'anna Allah khassasa taghabun biyaumil qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan adanya taghabun hanya boleh terjadi di hari kiamat. Sehingga membodohi orang lain ketika di dunia hukumnya dilarang. Sebab bolehnya orang menyatakan bodoh kepada orang lain disebabkan karena pelanggaran yang dia lakukan atau membodohi orang lain hanya boleh terjadi ketika di hari kiamat. Li'anna Allah khassasa at-taghabun biyaumil qiyamah. Allah mengkhususkan at-taghabun dengan hari kiamat. Baik, dan kita bisa memahami sendiri bahwa membodohi orang lain termasuk akhlak yang tercela. Dan Nabi SAW memberikan bimbingan kita satu kaidah dalam masalah akhlak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia suka disikapi yang sama. Sehingga kalau orang tidak ingin dibodohi, maka apa Pak? Jangan membodohi orang lain. Nah, karena itu bentuk pembodohan dalam Islam hukumnya dilarang. Selanjutnya, pembodohan dalam transaksi ada dua. Yang pertama, pembodohan ringan. Pembodohan ringan dalam arti pembodohan yang masih bisa ditoleransi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa semua bentuk pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Tapi ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur, pembodohan yang nilainya kecil masih bisa ditoleransi. Contohnya apa Pak? Contoh kasus kemarin yang sempat ditanyakan oleh salah satu jamaah, apa hukumnya mejeti wong kecetit? Apa hukumnya menjadi wong kecetit? Ada orang kecetit dipejeti, boleh nggak Pak? Menolong ya? Lebih parah. Kudunya digawe ning ndi Pak? Oh, rumah sakit. Yang dimaksud menjadi wong kecetit itu begini. Ada orang butuh duit ya, lalu dia menawarkan barang yang dia punya, entah rumahnya, kendaraannya, atau apapun yang dia miliki. Sehingga dia jual segera. Ditulisi BD, butuh duit. Dijual dengan harga sekian. Sudah? Kita memanfaatkan kesempatan itu. Biasanya orang kalau butuh duit dijual dengan harga berapa? Lebih murah. Wes dikai harga murah, saya dinyang. Itu sama dengan apa? Mejeti wong kecedet. Baik. Orang ini mungkin dia tahu suasana, sehingga dia kasih misalnya informasi, barang kau yang ini Mas, angel sing arep tuku Mas. Wes sampean percaya kaya karo aku. Pengalamanku dalam dunia ini sudah 50 tahun. Padahal umurnya baru 30. Akhirnya karena dia pinter ndobos, dipercaya, kemudian transaksi terjadi. Dengan harga yang sedikit lebih murah, ya tidak terlalu jauh dari penawaran yang pertama. Praktek seperti ini bisa masuk dalam kategori al-ghabnu, tapi yang sifatnya ringan, yang bisa ditoleransi. Menurut jumhur masih diizinkan. Baik. Pendapat yang kedua, pembodohan yang parah, yang disebut dengan al-ghabnul fahish, disebut dengan al-ghabnu al-fahish, pembodohan yang parah. Untuk jenis pembodohan yang parah ini, menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, transaksi yang mengandung ghabn fahish dibatalkan dan barang dikembalikan. Misal ya, ada orang yang menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. Ini barang punya banyak kelebihan, tahan air, tahan banting, tahan maling, insyaallah. Konsumennya percaya. Harganya piro Pak? Normalnya harganya misalnya 10.000, dijual 500.000. Selisihnya jauh sekali. Ini beda dengan yang lain Mas. Karena dia pintar menjelaskan, dipercaya, terjadilah transaksi. Saat terjadi transaksi, maka ada ghabn fahish. Orang Pak, kalau sudah kesemsem dengan barang tertentu, mbok diomongi apa wae percaya. Ya, sama seperti kita dulu kan, waktu kena virus ake ya. Masya Allah. Ketika kena virus ake diceritani, Pak, ini ada sejarahnya loh Pak. Nek wengi melaku dewe. Coba lihat Pak di sini luriknya. Padahal mungkin itu hanya sebatas, kita tidak tahu ya. Mungkin ada celah-celah apa. Memang kelihatan bagus. Tapi wallahu alam, dulu ada orang yang mau beli ake dengan harga sampai 500.000, 300.000, bahkan sampai jutaan. Hanya pinter didongengi. Saat dia sudah terjebak dalam hal ini, dia bisa membeli dengan harga yang mahal. Ini bisa masuk dalam kategori ghabn fahish. Karena barang yang sebenarnya tidak ada nilainya, dia bisa menjadi barang yang sangat mahal disebabkan karena pengaruh orang dalam menyampaikan penjelasan. Baik, sekarang ake ada harganya Pak? Ada harganya nggak? Hilang. Saya ketemu dengan seorang pengusaha developer Pak. Punya banyak titik area perumahan-perumahan, koleksi ake. Dan waktu ake masih mahal ditunjukkan ya. Sak toples itu isinya ake Pak. Dijajar banyak sekali. Monggo jenengan nek Masya Allah. Lihat saja nggak kepingin ya. Sekarang rano regani. Padahal dia koleksi dalam jumlah yang sangat banyak.
Nah, dalam fikih 4 madzhab disebutkan keterangan yang disampaikan dalam pendapat Malikiyah. Dalam keterangan Malikiyah, al-masyhur fil madzahib annahu la yuraddul mabi' bil ghabni fil ribhi walau kana katsiran fawqal 'adah illa fi umurin. Menurut Malikiyah yang masyhur dari berbagai mazhab bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab adanya kebodohan, dengan sebab adanya pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali pada beberapa kejadian. Yang pertama, ayyakunal ba'i wal mushtari bil ghabnil fahish wakilan aw wasiyan. Fa'idha kana kadzalika fa inna bai'aha wa syira'aha yuraddu. Posisi penjual atau pembeli dalam praktek pembodohan itu adalah orang yang menjadi wakil. Jadi wakil kan biasanya nggak ngerti ya. Jadi wakil biasanya apa? Nggak ngerti. Saya cuma disuruh ya Pak. Oh sampean disuruh. Harusnya kayak gini Mas. Iki regane sakmen. Akhirnya dia membayar lebih mahal karena dia nggak tahu. Ya sudah nggak apa-apa Pak. Ini duit yang dibawakan cuma 1 juta. Kalau emang benar harus bayar 5 juta, ya tak talangi dulu. Akhirnya 4 juta ngambil dari kantong pribadi. Terjadilah transaksi yang dilakukan oleh si wakil ini. Posisi wakil karena nggak ngerti keadaan, transaksi dilakukan. Setelah dia bawa pulang, ketemu yang nyuruh, ketemu majikannya, diomeng Pak, dimarahi. Ini keliru, kamu nggak kayak gini, seharusnya harganya sekian. Loh tadi katanya ini mahal, maka saya gunakan uang pribadi untuk nomboi. Nggak saat ini saya nagih, jenengan harus bayar ke saya 4 juta. Terjadilah sengketa. Disebabkan karena apa? Wakilnya dibodohi. Baik, selanjutnya. Waktu lifa fi haddil ghabnil fahish. Faqala ba'duhum idza buyi'atis sil'atu bi ziyadati thuluthi an qimatiha. Apabila para ulama berbeda pendapat mengenai batas ghaban fahish. Sebagian ulama mengatakan apabila barang itu dijual dengan harga 1/3 lebih mahal dari harga pasar atau dibeli oleh seseorang dengan harga 1/3 lebih murah dibandingkan harga pasar, kana ghabnan, maka itu adalah bentuk ghaban fahish. Baik, maksud saya begini. Dalam mazhab Malikiyah, batasan ghaban, ada ghaban yang ditoleransi, pembodohan yang ditoleransi, dan pembodohan yang tidak ditoleransi itu di angka 1/3. Apabila pembodohan itu sampai pada nilai lebih dari 1/3 atau ditawar kurang dari 1/3 harga normal, maka nilai itu masuk ghaban fahish. Contoh ghaban yang banyak di masyarakat kita itu kayak gimana sih Pak? Ada orang mampir ke alun-alun Jogja, gawa mobil plat B, lalu beli wedang ronde, minta 2 mangkok, dilayani, dikasihlah 2 mangkok. Selesai dimakan, berapa Pak? 50.000. Naik odong-odong 2 kali putaran, 200.000. Ini contoh apa? Ghaban fahish. Dan praktek seperti ini cukup banyak di masyarakat. Dia menjual dengan harga jauh di atas harga pasar, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau angkanya 1/3 dari harga pasar ke atas, masuk kategori ghaban fahish. Tapi kalau di bawah itu ditoleransi, sehingga masuk pada kategori ghaban yang ditoleransi. Yang menurut jumhur ulama, ghaban yang ditoleransi ini diperbolehkan. Nah, difatwakan dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah bahwa ghaban fahish standarnya dikembalikan kepada uruf masyarakat. Beliau pernah ditanya apa batasan ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi. Jawab Syekh bin Baz, ikhtalafu fihi. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Ba'duhum qala ats-tsuluts, sebagian ulama mengatakan 1/3. Wa ba'duhum qala aqallu min dzalik, dan sebagian yang lain mengatakan kurang dari 1/3. Walakin ahsanu ma qila fi hadza, dan pendapat yang paling baik dalam masalah ini adalah annahu ma ya'udduhu an-nasu ghabnan bil urfi ma ya'udduhu ahlul bai'i wasyira'i ghabnan haitsu yu'tabaru dharran lil mushtari. Bahwa batasan ghaban fahish adalah apa yang menurut masyarakat itu sebagai praktek pembodohan, atau bagi para pelaku pasar mereka memahami itu sebagai praktek pembodohan, maka lebih dari itu adalah membahayakan pembeli. Baik, kita simpulkan sekarang ya. Sekarang Pak, jadi yang pertama, tindakan pembodohan ada berapa? 2. Ada pembodohan yang ditoleransi dan ada pembodohan yang tidak ditoleransi. Kesimpulan yang kedua, berapa batasan pembodohan yang tidak ditoleransi? Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, pembodohan yang tidak ditoleransi atau pembodohan yang menjadi batas tidak ditoleransi adalah jika melebihi dari 1/3.
Dan ini pendapat yang ma'ruf dari Malikiyah. Standar ini yang sering dipakai oleh para ulama dalam beberapa keterangan mereka tentang batasan ghaban. Salah satunya yang pernah disampaikan oleh Dr. Erwandi. Beliau ketika menyampaikan tentang masalah harga, itu beliau pakai pendapat Malikiyah. Dengan menyebutkan ini adalah keterangan Malikiyah. Pendapat yang kedua, bahwa batasannya dikembalikan ke urf masyarakat. Sehingga masalah nilai tergantung mereka. Pendapat yang ketiga, kurang dari sepertiga tapi tidak nyebut angka. Baik, dan kalau kita komitmen dengan keterangan Malikiyah, maka kita bisa gunakan angka sepertiga itu sebagai patokan bahwa inilah nilai ghaban fahish. Selanjutnya, praktek ghaban fahish itu dalam bahasa kita orang yang melakukan transaksi tapi dipentung, ditutup ya. Beli dikasih harga yang mahal. Itu sama dengan apa? Dipentung. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Tadi disampaikan dalam keterangan bahwa jika terjadi ghaban fahish, maka transaksi apa? Dibatalkan. Transaksi dibatalkan sehingga barang dikembalikan dan uang boleh diminta balik. Sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau transaksinya tidak mungkin dibatalkan? Mampir warung, pesen nasi, ayam bakar, lalapan, sambel, es teh, pisang. Selesai makan dihitung, nasi 200.000, ayam bakar 500, es teh 300, total 1 juta. Habis dipangan Pak, bagaimana cara mengembalikannya? Tak golekno sego, tak golekno gedang, tak balekno. Kan tidak mungkin ya. Dalam posisi seperti ini, maka yang bersangkutan ketika dipentung dengan harga yang mahal, beliau boleh bayar dengan nilai yang sewajarnya, kemudian tinggal pergi. Pinten Pak? 1 juta. Kasih uang 100 tinggal pergi. Saya hanya mau bayar ini, kamu terima silahkan, nggak terima nggak apa-apa, tak tinggal pergi. Kalau dia nuntut, gimana Pak? Memperkarakan. Justru orang ini melakukan pelanggaran. Karena dia telah melakukan tindakan kezaliman kepada konsumen. Sehingga saat dia menjual dengan harga yang jauh di atas harga